syukur untuk hari ini kita akan kembali belajar satu bagian dari skripsi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kiat sukses mengerjakan skripsi. Banyak orang atau mahasiswa mengalami kesulitan pada saat dia mulai mengerjakan skripsi. Dan kesulitan-kesulitan itu sering dialami sehingga skripsi itu seperti momok yang menakutkan bagi setiap mahasiswa. Dan hari ini saya akan memberikan ada 8 kiat sukses untuk mengerjakan skripsi. Kiat sukses itu apa? Yang pertama yaitu bahwa kiat sukses waktu saudara mengerjakan skripsi, nah ini yang sering terjadi adalah menentukan tempat penelitian baru mencari judul. Ini yang pertama. Jadi harus menentukan tempat penelitian dulu, baru menentukan atau mencari judul. Nah, sering terjadi mahasiswa itu waktu mereka masuk dalam program skripsi, mereka biasanya bertanya ke dosen, ke teman, ya orang-orang yang dianggap senior, dan bertanya kira-kira topik apa yang cocok, yang bisa untuk dibuat skripsi. Pada saat mereka bertanya, mereka mendapat topik-topik yang menarik, yang up to date, yang bagus, dan mereka merasa topik itu wah ini cocok, ini bagus. Cuma pada saat mereka mendapatkan topik itu dan mereka merasa itu cocok, nah yang terjadi apa? Mereka mulai mencari ini kira-kira tempat penelitian yang cocok yang mana. Akibatnya apa? Pada saat mereka mengerjakan, ternyata topik itu tidak sesuai dengan tempat penelitiannya. Oleh karena itu kadang topik itu sulit diterapkan di tempat penelitian. Oleh karena itu kiat sukses pertama jangan begitu. Seharusnya waktu saudara mengerjakan skripsi, saudara harus menentukan terlebih dahulu untuk saudara mau penelitian di mana. Lalu saudara mulai bergumul dengan tempat itu dan kira-kira topik apa yang cocok di sana. Sehingga memang topik itu berasal dari tempat penelitian, bisa itu juga baca buku, sehingga akhirnya memang cocok untuk tempat penelitiannya sesuai dengan topiknya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu menguasai masalah yang akan diteliti. Nah, penguasaan masalah ini penting karena apa? Karena memang masalah inilah yang akhirnya akan dicari jalan keluarnya atau solusinya di dalam skripsi ini. Oleh karena itu pada saat orang menguasai masalah itu, nah orang itu akan mudah untuk mengerjakan skripsinya. Nah khususnya juga waktu yang pertama itu mengerjakan masalah latar belakang penelitian. Nah saudara sekalian, pada saat saudara mengerjakan bab 1, saudara dituntut untuk memaparkan kenapa pilih topik ini, kenapa pilih masalah ini, kenapa ada apa dengan hal ini. Pada saat saudara menguasai masalah, saudara akan bisa menjelaskan dengan baik. Dan itu nanti sangat baik sekali kalau saudara bisa menguasai dan akhirnya saudara bisa mengungkapkan itu pada latar belakang masalah sehingga saudara bisa mengerjakan dengan baik. Penguasaan masalah yang baik juga akan mempermudah saudara. Nanti waktu saudara bikin kajian teori bab 2, bikin metodologinya bab 3, dan bikin deskripsi hasil penelitian bab 4 dan bagaimana cara mengolahnya. Nah itu akan mempermudah saudara sekalian. Lalu yang ketiga, selain menguasai masalah, saudara juga memahami dan mengerti objek penelitian itu sendiri. Nah, dalam sebuah penelitian saudara harus pahami tempat penelitiannya itu seperti apa. Nah, disinilah saudara memang perlu observasi. Tapi kalau saudara berasal dari situ, misalnya saudara meneliti tentang budaya, saudara berasal dari tempat itu, ya sudah, saudara sudah pasti paham. Tetapi kalau tidak, saudara harus melakukan observasi. Ada seorang mahasiswa datang, lalu dia mau mengajukan judul, lalu dia bilang, ini tempat penelitian saya di sini. Lalu ditanya, pernah ke situ belum? Belum. Lalu saya suruh 3 bulan dulu di situ memahami konteks penelitian. Itu yang ketiga. Nah, sehingga akhirnya dengan memahami itu nanti akan mempermudah dia untuk mengerjakan skripsinya. Nah, selanjutnya yang keempat memang kiat sukses yang keempat. Nah,
di sini adalah memperhitungkan anggaran keuangan. Nah, saudara, di dalam pengalaman saya membimbing skripsi, ada seorang mahasiswa sudah menetapkan dan dia akan pulang luar pulau. Tetapi pada saat dia sudah kerjakan bab 1, bab 2, dan sekarang dia harus penelitian bab setelah saya bab 3, apa yang terjadi? Pada saat dia harus penelitian pulang, dia nggak punya uang. Apa yang terjadi? Ya jelaslah skripsi tidak bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Tidak punya dana yang digunakan untuk pulang. Nah, disinilah mempertimbangkan anggaran. Kalau saudara mau melakukan sebuah penelitian, saudara harus hati hitung benar. Nah, seperti Alkitab katakan, kalau bikin menara harus gitu. Jangan sampai nanti ya nggak selesai karena apa? Dananya nggak ada. Hitung anggaran dengan sangat tepat. Lalu yang kelima, memiliki buku-buku primer. Saudara kalau mau mengerjakan skripsi khususnya untuk studi perpustakaan ataupun mungkin saudara hal lain, saudara sungguh-sungguh memperhatikan terkait dengan buku-buku primer yang saudara butuhkan. Ada seorang mahasiswa mau meneliti tentang ajaran Saksi Yehova. Dia harus dapat buku-buku primer. Tidak boleh bukunya Herlianto yang membahas Saksi Yehova. Itu bukan primer, itu sekunder. Jadi harus cari buku-buku yang dimiliki oleh Saksi Yehova itu. Nah, seperti itu. Jadi buku-buku primer ini penting karena itulah yang akan menjadi dasar sumber dalam membuat kajian teori bab 2. Lalu yang selanjutnya itu adalah menguasai metodologi penelitiannya. Saudara punya topik bagus, saudara kerjakan sampai bab 2, lalu bab 3 saudara harus bikin metodologi. Metodologi ini penting seperti pisau yang akan membelah ini mau kemana skripsi ini. Oleh karena itu di dalam hal ini saudara harus paham dan itu dijelaskan di dalam bab 3. Kalau saudara ambil penelitian ini, kenapa ambil penelitian ini? Lalu saudara akan pakai metodologi pendekatannya apa? Kualitatif, kuantitatif kah? Mungkin studi risetnya saudara akan pakai apa? Apakah saudara pakai sebuah istilahnya deskripsi atau analisa atau perbandingan? Nah, saudara harus paham semuanya. Lalu saudara juga harus menguasai ini nanti bikinnya angket gimana, bikinnya pertanyaan untuk wawancara gimana. Nah, itu saudara harus kuasai sehingga akhirnya saudara bisa mengerjakan dengan tepat. Lalu yang ketujuh, saudara harus menguasai trik dalam penulisan skripsi ini nanti khusus ini saudara. Karena apa? Setiap topik itu punya karakteristik masing-masing dan saudara harus paham itu. Trik-trik untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam skripsi itu sehingga akhirnya saudara bisa selesai dengan tepat. Nanti saya akan berikan kiat-kiat khusus terkait dengan bagian ini. Lalu yang terakhir, saudara harus rajin baca buku. Ini penting karena apa? Karena memang pemahaman pengetahuan kita itu kita dapatkan, kita perlengkapi dengan baca buku. Selain mungkin saudara observasi lapangan, tapi baca buku penting. Karena apa? Karena di bab 2 saudara tidak bisa bikin kajian teori dengan pikiran saudara sendiri karena saudara bukan ahlinya. Saudara harus bikin sebuah kajian teori yang berasal dari mungkin bisa juga pendapat para ahli atau siapa. Nah, itu bisa saudara dapatkan dari buku. Sehingga memang untuk skripsi saudara harus baca banyak buku sehingga akhirnya saudara bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi secara umum kiat sukses skripsi yang saya berikan, yang pertama tentukan dulu tempat penelitiannya. Baru saudara bergumul kira-kira dari tempat ini judul apa, topik apa yang cocok, yang bisa saya kerjakan. Lalu yang kedua, menguasai masalah yang akan diteliti. Masalah itu berbicara tentang kesenjangan persoalan. Ada masalah apa yang harus diselesaikan dalam skripsi itu? Kalau nggak ada masalah, nggak usah skripsi. Skripsi itu menyelesaikan, salah satunya menyelesaikan persoalan, kesenjangan di objek peneliti. Lalu yang ketiga, memahami mengerti objek yang mau diteliti. Saudara mau meneliti tapi saudara tidak paham yang diteliti, ya susah. Saudara harus paham. Lalu yang keempat yaitu mempertimbangkan anggaran keuangan. Saudara punya dana berapa?
Kalau saudara tidak punya dana banyak, penelitianlah di perpustakaan, atau perpus pun saudara butuh banyak uang untuk apa, beli buku kan begitu. Pertimbangkan anggaran. Yang kelima itu adalah memiliki buku-buku primer, buku-buku yang menjadi dasar untuk bikin bab 2, dan itu buku-buku primer, buku-buku yang memang dari, boleh saya bilang itu data-data basic. Misalnya kalau Saksi Yehova ya buku-bukunya Saksi Yehova. Mungkin kalau saudara risetnya itu budaya, saudara buku-buku tentang budaya itu. Nah seperti itu. Lalu yang selanjutnya, keenam, menguasai metodologinya. Saudara mau skripsi seperti apa, kualitatif, kuantitatif, mau risetnya kayak apa, mau studinya kayak apa, pendekatannya kayak apa, analisa kritis kah, tinjauan kah, atau saudara perbandingan kah. Nah itu saudara harus kuasai. Lalu nanti saudara kalau mau mengerjakan, saudara mungkin pakai SPSS, harus pertimbangkan, saudara harus bisa. Yang ketujuh, menguasai trik. Ini saya khusus nanti trik-trik, karena setiap topik itu ada triknya. Lalu yang terakhir, rajin baca buku. Dengan rajin baca buku, saudara pasti bisa membuat bab 2, sehingga saudara akan memperlancar saudara untuk mengerjakan skripsi. Tuhan Yesus memberkati.